Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat penerobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, yaitu Allah tidak memandang rupa. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Tak hentinya kami mengucap syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan, untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri berfirmanlah buat kami. Hikmat, pengertian, pewahyuan melimpah-limpah turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari 1 Samuel 16 ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan melihat hati, saudara. Perlu dicatat ya saudara, kita belajar di sini. Daud terpilih menjadi orang yang diurapi. Ternyata bukan karena Daud itu adalah orang yang penampilan fisiknya itu hebat, kekar, gagah, berotot. Enggak saudara. Ternyata Daud itu cuman seorang anak muda yang kecil, imut-imut kemerah-merahan ya saudara. Dan dikatakan pada saat itu yang tampil saudara-saudaranya adalah orang-orang yang gagah perkasa. Tetapi Daud tidak ditampilkan oleh orang tuanya, Isai. Dan pada saat itu Tuhan berkata kepada Samuel, bukan itu, bukan mereka semua. Jadi Samuel bertanya kepada Isai, apakah ada anakmu lagi? Baru ditampilkan Daud. Siapa Daud? Tadi kembali dikatakan seorang yang kecil, masih kemerah-merahan pipinya, imut-imut ya saudara ya. Bukan gagah perkasa tinggi besar, enggak saudara. Dan bahkan dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara garis bawahi, Daud menggembalakan bukan ratusan ekor kambing domba, tapi hanya 2-3 ekor kambing domba di padang gurun. Dan ia menggembalakan dombanya dengan setia, dengan tulus hati. Nah, ini kita pelajari apa yang dimiliki Daud sehingga dikatakan Daud ada sesuatu yang lain di dalam diri Daud. Ternyata ia seorang yang tulus saudara. Dia dipercayakan 2-3 ekor domba, tidak menjadi masalah baginya. Dia rawat, dia gembalakan domba dan kambingnya itu dengan setia. Ketulusan itu kita pelajari dari Daud. Yang kedua kita belajar dari 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ya, Daud punya keberanian dan bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakannya. Dengan 2-3 ekor domba, nggak sembarangan dia menggembalakan. Tetap dengan keberanian ketika ada binatang buas yang berusaha menerkam kambing dombanya, maka Daud mengejarnya, menghajar, melepaskan domba itu dari mulut binatang buas itu. Dan kalau diserang, maka Daud akan menangkap janggutnya, dikatakan menghajar dan membunuhnya. Jadi sikap keberanian Daud dan juga tanggung jawab Daud itulah juga yang membedakan ia dengan yang lainnya saudara ya. Yang ketiga kita
kita belajar dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai engkau. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kamu." Amin ya saudara. Kita pelajari di sini bagaimana Daud terpaut dan percaya penuh kepada Tuhan sehingga ia berani menantang Goliat yang tinggi dan besar. Saudara, bisa kita bayangkan ya bagaimana mengerikannya Goliat. Karena dikatakan ketika Goliat maju, maka pasukan Israel yang gagah perkasa mundur, saudara. Kenapa? Karena takutnya melihat figur atau sosok daripada Goliat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud yang kecil imut-imut ini, saudara, dia aja nggak bisa pakai perlengkapan perang karena terlalu kebesaran, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Daud dengan berani menantang Goliat. Kenapa? Karena ia percaya penuh kepada Tuhan yang disembah, kepada Tuhan yang menyertai dia. Dia percaya sehingga dia tidak takut menghadapi Goliat. Ini yang membedakan hati Daud yang dikatakan berbeda dengan yang lain. Ada sesuatu yang lain di dalam diri Daud. Nah, kita pelajari lagi tentang hati seperti apa yang dimiliki oleh Daud. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, karena hukum-hukummu yang adil. Daud mempunyai konsistensi di dalam hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Ya saudara, 7 kali sehari, saudara bisa bayangkan. Daud melakukan dan terus melakukan dan tekun melakukan dan setia melakukannya. Nah, itulah saudara yang membuat hati Daud dilihat Tuhan berbeda dengan 7 saudara lainnya. Karena hati yang dimiliki Daud adalah seorang yang tulus, berani dan penuh tanggung jawab. Hatinya terpaut dan percaya kepada Tuhan dan juga terhubung secara konsisten dengan Tuhan. Jadi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita pelajari pada saat ini. Tuhan memilih pengerjanya. Tuhan memilih pengerjanya bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang pintar, yang punya jabatan, seorang yang tampan atau cantik, atau seorang yang baik atau jahat. Enggak. Tuhan tidak punya kriteria yang seperti itu. Tuhan memilih siapa saja bisa dipilih Tuhan. Asalkan dikatakan belajar ada hati yang berbeda. Yaitu ketika saudara punya kesungguhan, ketulusan, keseriusan sungguh untuk mengenal Tuhan, maka disitulah Tuhan akan jamah saudara. Tuhan akan panggil saudara, Tuhan lawat saudara, Tuhan perlengkap kita untuk kita menjadi hambanya, menjadi alat bagi pekerjaan yang mulia. Saudara, kita belajar lagi di sini bagaimana caranya supaya kita memiliki hati seperti Daud, sehingga kita tahu Daud dikatakan seorang yang berkenan kepada Allah. Kita pelajari bagaimana memiliki hati seperti Daud. Yang pertama, saudara harus mau dimuridkan, artinya diajar, diproses, dibentuk, ditegur. Nah, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Nah, untuk kita bisa dimuridkan tentunya saudara harus tertanam. Seorang murid ketika belum mengambil keputusan untuk bersekolah di satu sekolah, tentunya ia belum menjadi seorang murid, atau dikatakan ia belum diajar, dia belum diuji, belum saudara. Tapi seorang murid ketika mendaftar ke dalam suatu sekolah, dia mulai membayar untuk segala urusan administrasi dan namanya tercantum, maka mulai saat itu ia menjadi murid ketika pelajaran dimulai. Nah, ia akan belajar dengan tekun, mendengar apa yang disampaikan guru, mencatatnya baik-baik, lalu mulai mengulangi belajar, dan pada saat ujian ia dapat menyelesaikan soal ujiannya dengan baik dan ia mulai mendapat nilai yang baik dan terus bertekun selama setahun. Hasil akhirnya adalah ujian akhir dan dia bisa menyelesaikannya, ia naik kelas. Nah, di dalam satu kelas mungkin ada 40 orang dalam satu kelas, gak semuanya juara satu, saudara. Padahal gurunya sama, pelajarannya sama, diajarin sama, ujiannya sama. Kenapa hasilnya berbeda?
ternyata hasilnya bukan karena sekolahnya, bukan karena gurunya, dan bukan karena materi pelajarannya. Tapi hasilnya ditentukan oleh keputusan si murid sendiri. Nah begitu juga saudara. Bagaimana kita belajar memiliki hati seperti Daud? Dikatakan kita harus mau dimuridkan. Kedua, mau berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Ya, menambahkan. Dan yang ketiga, saudara harus punya komitmen dan integritas dalam setiap waktu yang dipersembahkan buat Tuhan. Dan saudara harus bertanggung jawab dalam setiap pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Inilah saudara yang harus kita miliki. Jadi kalau saudara sudah memutuskan untuk mengikuti dalam satu komunitas, mungkin itu adalah persekutuan doa atau seperti kita ini ada komunitas penerobos ya saudara. Kalau saudara sudah mengambil keputusan untuk saudara menanamkan diri di sana, saudara belajar untuk maksimal. Kalau bagi saya hidup ini adalah sekolah ya, seperti kita ada sekolah kehidupan, dan setiap hari saya hitung aja sesi pelajaran yang ada. Kalau misalnya saya katakan hari Rabu, oh ya misalnya itu ada pelajaran apa aja? Ada pelajaran kita ada doa pagi, persekutuan doa jam 10, lalu ada ibadah umas jam 2. Nah berikutnya ada kul malamnya. Nah itu ada berapa sesi itu saudara? Ada 1, 2, 3, 4 sesi. Saya anggap aja itu 4 mata pelajaran yang saya harus ikuti saudara. Dan berikutnya hari Kamis ada berapa sesi lagi. Nah itu saya lakukan, saya belajar dan terus belajar. Saya ikutin semuanya saudara. Dan itulah ternyata yang membuat saya hari ini puji Tuhan terpelihara semangat saya untuk tetap menyala di dalam Tuhan. Karena jelas dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Waktu kita rajin maka saya percaya roh saudara akan tetap menyala. Nah saya belajar mengambil setiap kesempatan tanpa saya harus mengurangi. Saya nggak boleh mengurangi, itu artinya bolos saudara. Seorang murid gak bisa menyelesaikan ujian, kenapa? Karena ia tidak mengikuti pelajaran hari itu. Sehingga pada saat diuji, dia gak bisa menjawabnya saudara, karena ia bolos. Nah saya belajar untuk mengaplikasikan hal demikian di dalam kehidupan rohani. Ketika saya memulai, saya tahu itu adalah bagian yang saya harus selesaikan sampai garis finish. Artinya sampai Tuhan memanggil saya atau mengubah saya dalam tubuh kemuliaan, saya harus kedapatan tetap melakukannya dengan setia. Karena saudara catat, ketekunanlah yang membuahkan hasil sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara bisa sempurna seperti Tuhan katakan Matius 5:48, sempurnalah engkau karena Bapa di surga sempurna. Saudara bisa sempurna, kuncinya cuma satu, tekun. Lakukan dengan tekun apapun yang saudara sudah mulai hal yang baik hari ini. Nah saudara, itulah yang harus dilakukan. Saudara mau dimuridkan, mau berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Jadi menambahkan harus mengurangi, gak boleh ya saudara ya. Karena ingat, iblis tujuan menggoda manusia cuma satu, menjauhkan kita dari Tuhan. Caranya mulai dengan mengurangi 1, nanti akan ada 2, ada 3, sampai saudara mulai melipir-lipir dan akhirnya saudara hilang dari pandangan manusia atau dari pandangan Tuhan ya saudara. Oleh karena itu mari saudara kita belajar sungguh-sungguh menambahkan, dan saudara harus punya komitmen dan integritas untuk setiap waktu yang saudara persembahkan buat Tuhan. Yang keempat, saudara memiliki hati yang tulus dan murni. Artinya rela menanggung apapun asalkan Tuhan disenangkan. Ada satu lagu yang kita nyanyikan sambil joget-joget ya saudara. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kita katakan suka-sukanya Tuhan. Benar nggak ya saudara? Kita bisa menyanyikan lagu ini, tapi benar nggak suka-suka Tuhan? Saudara harus catat, kalau saudara sudah menyerahkan satu hari saudara kepada Tuhan, pagi hari saudara datang kepada Tuhan, percayalah apapun yang terjadi sepanjang hari ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, saudara harus catat. Rancangan Tuhan hanyalah damai sejahtera dan memberi hari depan kita yang penuh harapan. Jadi yang diperlukan adalah rela aja deh saudara untuk menanggung apapun. Yang penting kita sudah berdoa, hari ini dimaki, dihina, dianiaya, direndahkan, enggak apa-apa, udah gitu aja ya saudara. Itu prosesnya Tuhan. Percayalah di tangan Tuhan, saudara akan menjadi indah pada waktunya. Saudara harus belajar percaya seperti Daud percaya.
Ya Daud percaya kepada Tuhan sehingga ia berani berhadapan dengan Goliat dan menantang Goliat. Karena dia tahu Tuhan yang menyertainya, Tuhan yang hebat, yang pasti memberi kemenangan baginya. Bukan karena Daud, tapi karena Tuhan yang menyertainya, maka Goliat pasti dikalahkan. Kepercayaan yang penuh seperti itulah yang harus ada pada saudara saya untuk kita memiliki hati yang berbeda, memiliki hati seperti Daud. Dikatakan dia mempunyai hati yang berbeda. Tuhan melihat sesuatu yang lain di dalam diri Daud. Ya kenapa? Karena itu ya saudara, karena dilihat, dipandang, dipantau Tuhan seperti Daud yang dikatakan kita mau belajar, dimuridkan, berusaha sungguh-sungguh menambahkan, punya komitmen dan integritas, memiliki hati yang tulus dan murni. Saudara, kita belajar contoh panggilan Tuhan terhadap siapa saudara? Terhadap Yudas. Contohnya ya saudara ya. Yudas itu dipilih menjadi murid sebagai bendaharanya. Bendaharanya Tuhan. Walaupun Tuhan tahu ya suka mencuri uang yang dipegangnya saudara. Tapi tidak membuat Yudas langsung di PHK. Yudas gak dipecat, Yudas gak diberhentiin menjadi murid. Karena Tuhan tahu ia sudah suka mengambil uang kas yang dipegangnya sebagai bendahara. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan untuk pertobatan Yudas. Bahkan dikatakan bahwa ternyata yang memutuskan proses itu adalah Yudas sendiri, bukan Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan. Saya terlalu percaya kalau Yudas setelah dikatakan ia menjual Yesus dan ia menyesal, ia buang uang dari hasil ia menjual Yesus, dia buang uangnya, dia menyesal. Kalau ia bertobat, Tuhan pasti beri kesempatan untuk Yudas dipulihkan. Tapi masalahnya Yudas yang menghentikan prosesnya, yaitu dengan cara dia bunuh diri saudara. Saya mau katakan buat saudara dan saya sahabat penerobos, kalau saudara ada di dalam kegagalan respon, jangan ambil jangan ambil keputusan seperti Yudas, yaitu bunuh diri. Artinya mulai menjauh dari Tuhan, mulai berhenti berdoa, mulai berhenti ibadah, mulai berhenti melayani Tuhan, dan saudara mulai menjauh dari Tuhan. Itu sama saja seperti Yudas bunuh diri saudara. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki iblis. Saudara jauh dari Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, iblis bisa buat apa aja di dalam diri kita saudara. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau belum binasa, iblis tidak akan pernah berhenti saudara. Jadi oleh karena itu kita belajar. Walaupun Yudas dia bukan orang yang baik. Dia suka mencuri uang kas yang dipegangnya. Tapi Tuhan selalu memberi kesempatan. Kita belajar di sini. Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak memandang siapa kita. Tuhan manggil semua orang. Bahkan Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang bukan untuk orang sehat. Tapi untuk orang sakit. Untuk orang yang berdosa. Tuhan memanggil kita semuanya. Jadi sahabat penerobos, kalau ada di antara saudara sahabat penerobos yang saat ini terintimidasi dan berkata aku gak layak, aku gak pantas, aku pendosa, saya mau katakan Tuhan berkenan kepada saudara. Datanglah kepada Tuhan dan lihatlah Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Karena Tuhan datang untuk saudara dan saya. Bukan orang benar, kita orang berdosa, kita orang yang tidak benar. Tapi Tuhan datang untuk kita orang yang berdosa dan yang tidak benar ini. Jadi jangan terintimidasi. Intimidasi dakwaan itu bukan berasal dari Tuhan, itu berasal dari si jahat. Ya saudara, kita belajar dari Yudas, juga kita belajar dari Petrus saudara. Petrus hanya seorang nelayan, ya, gak punya pendidikan tinggi, tapi Petrus dipilih Tuhan untuk menjadi muridnya. Jadi begitu juga saudara, ternyata Tuhan memanggil kita sebagai murid bukan karena kita ini pintar, sekolah tinggi, bukan karena pekerjaan kita yang hebat, enggak saudara. Tuhan memanggil siapa saja yang mau meresponi panggilannya, seperti Petrus, dia orang yang rajin. Kenapa saya katakan rajin? Dikatakan semalam-malaman Petrus menjala ikan walaupun tidak mendapatkan ikan. Tapi ia terus menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Seorang yang rajin, saya percaya Tuhan panggil saudara untuk menjadi murid. Ya, yang diperlukan adalah saudara mau datang, mau percaya. Seperti ketika Tuhan berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu. Petrus berkata, semalam-malaman aku sudah menebarkan jala, tapi tidak mendapatkan ikan. Tapi karena engkau yang memerintahkan, akhirnya ditebarkan jala juga. Taat saudara, taat. Nah, ini yang Tuhan mau buat kita semua, untuk kita dipanggil sebagai murid. Tuhan mulai mengundang saudara, mengajak saudara, ayo datang kepadaku, kata Tuhan.
Datang saudara, ikuti perintahnya, mulai dekat Tuhan, mulai cari Tuhan. Ambil keputusan mendekat kepada Tuhan, itu adalah awal Tuhan akan berpikir dan bertindak memulihkan kehidupan sahabat penerobos. Karena Tuhan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Jadi pemulihan hanya terjadi ketika engkau mengambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Engkau akan lihat dia pulihkan satu persatu kehidupanmu. Ekonomimu, rumah tanggamu, anak-anakmu, hubunganmu dengan keluarga besar. Tuhan akan memulihkan semuanya saudara. Yang penting kau mau datang kepada Tuhan, bertekun cari Tuhan, sungguh-sungguh dekat Tuhan. Saudara akan lihat kuasanya yang dahsyat. Dia akan memulihkan kehidupan kita semua. Amin sahabat penerobos. Ya saudara, saya terharu ya kalau udah bicara pemulihan Tuhan. Saya cuma mau bilang saudara, Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Tuhan sanggup memulihkan kehidupanmu dan itu adalah pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tapi pasti Tuhan pulihkan sahabat penerobos. Kalau kau mau datang kepadaku. Tapi seringkali kita enggan kata Tuhan. Kita enggak mau datang, kita enggak mau dengar sehingga kita tidak menerima. Yesaya 30 ayat 18 dikatakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya menyatakan kasihnya kepada kita semua. Tuhan gak sabar pulihkan hidup saudara. Tuhan gak sabar berkati saudara. Tapi kita tidak mau datang sehingga kita tidak menerima apa yang Tuhan mau berikan buat kita saudara. Jadi oleh karena itu kita belajar untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Contoh saudara, Matius juga dipilih Tuhan bukan karena dia orang yang baik. Ia pemungut cukai. Kita tahu pada saat itu pemungut cukai dalam tanda petik tidak dipandang baik saudara. Ia suka mengambil lebih daripada yang seharusnya. Tetapi Tuhan memanggil Matius ya untuk menjadi murid. Juga kita tahu Paulus. Siapa Paulus? Dia penganiaya jemaat Tuhan. Walaupun ia penganiaya jemaat Tuhan, ia memenjarakan para pengikut Tuhan, ia menganiaya para pengikut Tuhan, tetapi Tuhan tetap memanggil Paulus. Di sini kita belajar, Tuhan tidak memandang saudara dan saya. Tuhan mau panggil kita semua untuk menjadi muridnya. Murid yang melihat Yesus naik ke surga dan dikatakan murid juga yang akan melihat kedatangannya kembali. Saya mau sekali lagi katakan pada saudara dan saya harus rapture. Katakan tepuk dada, saya harus rapture. Saudara dan saya harus terangkat. Kesempatan masih ada untuk saudara masuk jalur khusus. Dimana kalau kita terangkat saudara pada saat peniupan sangkakala terakhir. Yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Kecepatannya bagaikan kilat, yang mati di dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan pada saat itu saudara, kalau kita terangkat, kita tidak akan disesatkan lagi, kita tidak akan diuji lagi, kita sudah pasti masuk surga. Tapi engkau tahu apa yang akan terjadi di bumi bagi mereka yang tertinggal. Jadi oleh karena itu jangan saudara hari ini sia-siakan kesempatan yang masih ada. Tuhan memberi banyak kesempatan untuk kita hidup hari ini, untuk kita melakukan banyak apa yang baik, lebih baik sampai kita disempurnakan pada hari pengangkatan orang percaya, kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Jadi oleh karena itu gunakan waktu yang ada, terlebih hari ini adalah waktu yang maksimal. Saudara tidak perlu keluar rumah, saudara tidak perlu pakai jarak waktu untuk saudara pergi dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Saudara hanya perlu menggunakan handphone yang selalu dibawa di tangan saudara. Saudara, jadi artinya tidak ada yang tidak bisa untuk kita datang kepada Tuhan. Saudara, artinya pasti bisa kalau saudara mau. Saya mengikuti setiap kegiatan aktivitas gereja lokal, aktivitas dalam komunitas penerobos, tidak ada yang saya tidak ikuti dan tidak satu pun saya berpikir untuk cuti saudara. Saya menganut satu prinsip, kalau saya sudah memulai, saya tidak akan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Saya hanya perlu tekun dan setia, karena itu adalah rumus yang Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, lebih sedikit yang terpilih, tapi jauh lebih sedikit yang setia. Jadi kata setia ini mari saudara dan saya pegang sungguh-sungguh. Setia artinya apa yang kau mulai yang baik, lakukan terus, jangan ada yang membuat saudara berhenti. Karena iblis selalu berusaha membuat kita berhenti dan terlempar dari panggilan Tuhan. Iblis selalu berusaha membuat kita menjauh dari kasih karunia Allah. Tapi saya percaya kalau saudara ambil keputusan hari ini lebih mendekat kepada Tuhan, maka saudara, saya percaya makin cinta Tuhan. Karena ketika kau dekat sama Tuhan, kau akan melihat penyertaannya, perlindungannya, pertolongannya, kekuatannya, bahkan berkat-berkatnya Tuhan sediakan buat sahabat penerobos dan buat saya. Jadi yang diperlukan, mendekatlah kepada Tuhan, kau akan lihat.
Kalau engkau tidak dekat sama Tuhan, bagaimana engkau tahu? Kau gak akan pernah tahu siapa Tuhan. Tapi waktu kau ambil keputusan lebih mendekat kepada Tuhan, engkau akan makin cinta Tuhan. Karena Dia tidak pernah terlambat pertolongannya buat kita. Engkau hanya perlu datang di dalam doa. Kau hanya perlu serahkan masalahmu kepada Tuhan dan lihatlah pertolongannya. Engkau akan makin cinta Tuhan, makin terharu sama Tuhan. Gak tahan kalau cerita tentang kebaikan Tuhan, air mata kayaknya mau netes ya saudara ya. Karena apa? Kita punya banyak pengalaman tentang Tuhan di tengah masalah yang kita hadapi. Jadi saya mau katakan sahabat penerobos, jangan pernah takut dengan masalahmu. Di tengah masalah kau akan lihat pertolongannya. Di tengah masalah kau akan kenali Tuhan. Engkau akan terharu dan terus kau akan terheran-heran, terkagum-kagum akan Tuhan. Karena Dia Tuhan, Dia hidup, Dia ada. Dia mau tolong sahabat penerobos dan saya. Jadi saudara, kita pelajari di sini. Tuhan panggil kita tujuannya untuk apa? Melanjutkan pekerjaannya di bumi, yaitu membawa jiwa-jiwa agar tidak satupun orang binasa, tapi peroleh keselamatan. Itulah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di akhir zaman ini. Kita sedang masuk pada satu masa yang sebentar lagi kita akan lihat tuaian yang terbesar dan terakhir. Jiwa-jiwa yang sangat begitu banyak. Kalau dikatakan malaikat Tuhan mengayunkan sabitnya ke bumi. Dan ada begitu banyak tuaian. Dan perlu banyak penuntas amanat agung. Perlu banyak penuai-penuai. Siapa? Sahabat penerobos dan saya. Oleh karena itu, ambil keputusan saat ini, mendekatlah kepada Tuhan. Lihat, Tuhan akan memperlengkapi engkau dan mempersiapkan kita, dan bahkan diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus untuk masuk dalam perutusan menjadi penuntas amanat agung, memberitakan Injil damai sejahtera, memberitakan kabar baik sehingga banyak orang diselamatkan. Nah saudara, melayani Tuhan ini adalah panggilan tertinggi manusia. Saudara harus percaya, anugerah dan kehormatan. Jangan jadikan pelayanan itu beban. Sehingga ada banyak orang melayani Tuhan, dan ketika ia tidak mendapatkan pujian, penghargaan, ia mulai kecewa dan ia mulai meninggalkan pelayanan. Saya mau katakan kalau demikian, saudara bukan melayani Tuhan, saudara sedang melayani diri ke saudara sendiri. Tapi kalau kau cinta Tuhan, tidak ada satupun yang bisa membuat engkau berhenti melayani Dia. Tidak ada satupun yang membuat saudara berhenti melakukan yang baik. Karena semua kita lakukan buat Tuhan. Dan biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kita mau dan harus kita lakukan nih saudara. Jadi saudara, kesimpulannya, mari saudara kita masuk dalam panggilannya. Mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Kita kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Saudara, minta sama Tuhan jiwa-jiwa. Minta sama Tuhan hati Tuhan biar ada pada kita. Yaitu hati yang berbelas kasih untuk jiwa-jiwa. Dan biarlah ini menjadi fokus kita semuanya. Saya percaya Tuhan akan memperlengkapi kita. Mempercayakan pelayanan bagi kita dengan kepercayaan yang semakin besar. Yaitu apa? Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan janjikan buat kita semuanya, sahabat penerobos. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat penerobos, saya akan berdoa buat saudara. Mungkin hari ini saudara merasa terintimidasi, terdakwa, dan merasa tidak layak melayani Tuhan. Saya mau katakan Tuhan memanggil tidak memandang rupa. Tuhan tidak memandang dari mana kita berasal. Tuhan mau panggil semua kita yang mau meresponi panggilannya. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos. Mari angkat tanganmu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan hari ini kami sadari ternyata Engkau Tuhan dahsyat dan ajaib. Engkau memanggil kami bukan karena rupa kami, bukan karena kekayaan, kepintaran, kehebatan kami, tapi Engkau memanggil kami walaupun kami orang yang berdosa, walaupun kami orang yang pernah melakukan pelanggaran yang begitu mengecewakan-Mu. Seperti kami belajar hari ini, bagaimana Engkau memanggil Yudas yang suka mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Engkau memanggil Petrus yang menyangkali Engkau Tuhan. Engkau tetap memberi kesempatan kepadanya. Engkau memanggil Matius, seorang pemungut cukai, dan Paulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau juga memanggil kami seperti Kau memanggil mereka ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau Tuhan. Saudara, mari katakan dalam hati saudara, ini saya Tuhan, saya mau masuk dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan jamah bagi mereka yang berkata dengan sungguh-sungguh di hati mereka. Tuhan jamah saat ini bahwa mereka masuk dalam panggilan-Mu sampai mereka siap menjadi penuntas amanat agung, melakukan tugas pelayanan, memberitakan Injil damai sejahtera, diperlengkapi karunia Roh Kudus, dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah menjadi berkat buat kita semuanya firman Tuhan hari ini.
bahwa Tuhan tidak memandang rupa untuk memanggil kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap saya mengundang sahabat Penerobos untuk masuk dalam link kami, yaitu saudara catat nomor di bawah ini. Dan saudara katakan saya rindu untuk bergabung dalam komunitas Penerobos. Saya akan kasih linknya buat saudara. Mari bergabung bersama-sama menjadi para penerobos di akhir zaman yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, didengar, dihadapi, maju terus sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.